Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Maisyara dengan NIM 20026336, Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perpustakaan. Baik, materi yang akan dibahas yang pertama ada sejarah perpustakaan dunia barat, yang kedua sejarah perpustakaan sesudah dan sebelum Masehi, dan yang terakhir perkembangan perpustakaan klasik di berbagai negara. Yang pertama, sejarah perpustakaan dunia barat. Peninggalan berupa tulisan dimulai sejak adanya peradaban. Peradaban tertua dimulai di Sumeria, dilanjutkan di Babilonia, kemudian ke Mesir. Pada peradaban Sumeria telah ditemukan tulisan yang dipahatkan pada lempeng tanah liat. Orang Mesir mengembangkan gambar yang mencerminkan tulisan disebut hieroglif yang dipahat di kuil dan makam. Disusul dengan penemuan rumput di sekitar Sungai Nil sebagai bahan tulisan. Rumput itu disebut papirus. Dari kata tersebut dikembangkan menjadi paper, papier, papere, papyrus, dan sejenisnya. Di samping papirus, bahan tulisan lain ialah parchemen yang terbuat dari kulit domba atau anak sapi muda. Parchemen kemudian dikembangkan menjadi codex atau kumpulan parchemen. Perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan di sejarah manusia karena perpustakaan merupakan produk manusia. Dalam pengembarannya dan kehidupan bertaninya, manusia memperoleh pengalaman bahwa bila dia memberi tanda pada sebuah batu, pohon, papan, lempengan, serta benda lainnya, ternyata manusia dapat menyampaikan berita ke manusia lainnya. Pesan ini dipahatkan pada batu atau pohon atau benda lainnya. Selama itu, manusia berhubungan dengan manusia lain melalui bahasa lisan maupun bahasa isyarat. Manusia mulai berkomunikasi dengan kelompok lain melalui bahasa tulisan. Banyak dugaan bahwa perpustakaan dalam bentuknya yang sangat sederhana sudah mulai dikenal ketika manusia mulai melakukan kegiatan penulisan pada berbagai benda. Berdasarkan bukti arkeologis, disebut bahwa perpustakaan pada awal mulanya tidak lain berupa kumpulan catatan transaksi niaga. Sejak semula, salah satu kegiatan perpustakaan ialah menyimpan produk tulisan. Yang kedua, sejarah perpustakaan sesudah dan sebelum Masehi. Sebelum Masehi, catatan pada batu atau lempengan tanah liat itu dianggap kurang praktis. Manusia berusaha menemukan alat tulis yang lebih baik daripada alat tulis periode sebelumnya. Pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, orang Mesir menempatkan sebuah temuan sederhana tapi memiliki pengaruh besar bagi peradaban manusia, yaitu penemuan bahan tulis berupa papirus yang dibuat dari sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Sesudah Masehi, hingga sekitar tahun 700-an Masehi, papirus masih digunakan sebagai bahan tulis. Kemudian mulai digunakan bahan lain seperti kulit binatang yang disebut parchment. Mesin cetak penemuan Gutenberg dikembangkan lagi, sehingga pada abad ke-16 pencetakan buku menghasilkan ratusan eksemplar yang berdampak bagi perpustakaan, yaitu terjadinya revolusi perpustakaan. Yang ketiga, perkembangan perpustakaan klasik di berbagai negara. Yang pertama, Sumeria dan Babilonia. Tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria telah menyalin rekening jadwal kegiatan pengetahuan dalam bentuk lempeng tanah liat, dan tulisan yang digunakan yaitu pictograph, dan kemudian berganti lagi menjadi tulisan paku. Semasa pemerintahan Raja Assurbanipal, didirikan perpustakaan kerajaan di ibu kota Nineveh. Yang kedua, Mesir. Teks tertulis perpustakaan Mesir berasal dari sekitar 4000 sebelum Masehi. Namun, gaya tulisannya berbeda dengan tulisan Sumeria. Orang Mesir menggunakan tulisan yang disebut hieroglif. Perkembangan perpustakaan di Mesir terjadi semasa Raja Khufu, Khafre, dan Rames II tahun 1250 Masehi. Yang ketiga, Yunani. Peradaban Yunani mengenal jenis tulisan yang disebut Mycenae sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Yunani mulai mengenal perpustakaan zaman Yunani kuno mencapai puncaknya semasa abad Helenisme, yang ditandai dengan penyebaran ajaran dan kebudayaan Yunani. 4. Bizantium. Kaisar Konstantin Agung mendirikan perpustakaan kerajaan dan menekan karya Latin, karena bahasa Latin merupakan bahasa resmi hingga abad ke-6. 5. Arab.
Orang Arab berhasil dalam bidang perpustakaan. Puncak keemasannya berada pada masa Abbasiyah Al-Makmum yang mendirikan Rumah Kebijakan, yaitu sebuah lembaga studi yang menggabungkan unsur perpustakaan, akademi, dan biro terjemahan pada 810 Masehi. Pada abad ke-8 di Baghdad telah berdiri pabrik kertas. Karena harganya murah, maka produksi buku melonjak dan perpustakaan berkembang. 6. Renaissance mulai ada abad ke-14 di Eropa Barat. Ilmuwan Italia menyambut kedatangan ilmuwan-ilmuwan Byzantium dan mendorong pengembangan kajian Yunani dan Latin. Karya ini kemudian tersebar. Sebagian diantaranya disimpan di perpustakaan biara maupun universitas yang mulai tumbuh. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.